dalam perjalanan menuju Pulau Naga Timur yang tengah dikepung, Shoyan merasakan bentrokan hebat di alam kekosongan. Ia mendapati Zuli dan Haking telah disergap pasukan dari 3 pulau naga lain dan berada dalam keadaan terdesak. Haking bahkan terluka parah dan hampir tewas di tangan Hozan. Saat keadaan mencapai titik kritis, Shoyan muncul tepat waktu. Dengan kekuatan Daoseng yang mengejutkan semua pihak, dia menghentikan Hozan dan langsung menyegelnya, membalikan keadaan dalam sekejap. Qian Xuan sempat melarikan diri, namun segera ditangkap oleh Yao Ming yang datang sebagai bala bantuan. Setelah memastikan ancaman sementara dapat dikendalikan, Shoyan tidak membuang waktu lagi. Mengingat situasi Pulau Naga Timur dan keselamatan Xian yang semakin genting, ia segera melanjutkan perjalanan. Kilatan cahaya beruntun menebus kehampaan sebelum akhirnya kilatan itu berhenti tepat di hadapan sebuah pulau raksasa yang melayang sunyi di ruang kosong. Ya, itu tak lain adalah kelompok Shoyan. Tatapan Shoyan seketika menajam saat melihat seluruh pulau kini diselimuti ledakan energi dahsyat yang terus bergejolak seolah menjadi penjara kematian. Siapapun yang berusaha keluar akan langsung disapu dan dihancurkan oleh badai brutal. Badai yang bukan tercipta secara alami, melainkan dibentuk oleh gabungan kekuatan 3 pulau naga lain. Di garis terdepan badai itu berdiri seorang elit puncak tingkat perubahan ke-9 Daosun, sosok bertubuh besar yang memimpin seluruh formasi penindasan tersebut. Tatapan pria itu seketika menajam, beberapa aura asing mendekat dengan cepat membuat instingnya langsung siaga. Kewaspadaannya meningkat tajam saat ia menyadari 2 di antara aura itu, Haking dan Zuli, bergerak bersama rombongan yang sama. Tanpa ragu sedikit pun, elit Daosun itu segera mengerahkan pasukannya, memerintahkan mereka untuk menahan laju rombongan Shoyan sebelum jarak terlampau dekat. Seketika pilar-pilar cahaya dilepaskan dari pihak 3 pulau naga. Namun alih-alih menekan, pilar-pilar itu justru meledak keras di udara ketika bertabrakan dengan cahaya yang menyelubungi Shoyan, menciptakan gelombang energi yang mengguncang kehampaan. Dari tengah kilat tersebut, Shoyan melangkah maju. Pandangannya menyapu sekeliling tanpa emosi berlebih, fokusnya hanya satu, mencari keberadaan Xian. Ia baru saja hendak menanyakan di mana Xian berada ketika tiba-tiba riak energi yang sangat menakutkan muncul dari satu titik di alam kosong. Getaran itu begitu kuat hingga langsung menarik perhatiannya. Di kejauhan dalam batas pandangannya, tampak sebuah punggung yang terasa begitu familiar, rambut ungu panjang menjuntai berayun pelan di tengah badai energi. Shoyan tidak keliru, sosok itu adalah Xian. Namun Xian yang berdiri di sana bukan lagi gadis kecil menggemaskan seperti yang ia kenal. Yang berdiri sekarang adalah seorang wanita dewasa dengan kecantikan luar biasa, kecantikan yang cukup untuk mengguncang keyakinan siapapun yang menatapnya. Di hadapannya pada sisi yang berlawanan berdiri tegak 3 sosok lainnya. Dari aura yang mereka pancarkan, Shoyan langsung memahami situasinya. 3 Raja Naga telah bersatu menggabungkan kekuatan mereka untuk menjatuhkan Xian. Ekspresi Shoyan berubah serius. Ia dapat merasakan dengan jelas bahwa kekuatan ketiga Raja Naga itu jauh melampaui Yao Ming. Hal itu menjadi penegasan bahwa masing-masing dari mereka setidaknya adalah elit bintang 3 Daoseng, eksistensi yang tidak bisa diremehkan dengan cara apapun. Sementara itu, Xian berdiri di tengah sebuah bola cahaya, tubuhnya diselimuti otoritas yang menindak. Di tangannya tergenggam sebuah tombak emas tua, tingginya bahkan melampaui tubuhnya sendiri. Aura yang dipancarkannya begitu kuat hingga ruang kosong di sekitarnya bergetar. Konstitusi naga ponik yang ia miliki tampaknya telah sepenuhnya terbangun, membuat kekuatannya melonjak drastis. Bahkan pada saat ini kekuatan Xian telah jauh melampaui kekuatan Shoyan. Sementara itu Shoyan masih mengamati jalannya pertempuran dari kejauhan. Namun situasi di luar pulau tiba-tiba berubah drastis. Pria bertubuh besar, elit tingkat perubahan ke-9 Daosun yang bertugas berjaga, mendadak mengeluarkan raungan naga yang menggema di ruang kosong. Raungan itu belum sepenuhnya mereda ketika tubuhnya meledak.
hancur dan berubah menjadi gumpalan kabut berdarah yang tersebar ke segala arah. Zule segera memperingatkan Shoyan. Penjaga itu pasti telah mengirimkan pesan ke aliansi 3 Pulau Naga sebelum mati. Jika mereka menunggu lebih lama, bala bantuan akan datang tanpa henti. Mendengar itu, Shoyan sama sekali tidak ragu. Tanpa berpikir panjang, ia langsung bergerak menuju Aula Naga. Sebelum pergi, ia meludahkan lautan api ke arah para penjaga yang tersisa, memaksa mereka mundur dan memblokir segala upaya pengejaran. Teriakan yang terdengar seperti guntur memecah kehampaan saat Shoyan muncul tepat di atas Aula Naga. Dari bawah, sebuah sosok besar melesat ke udara. Seorang pria berwajah hitam dengan tubuh menyerupai kera raksasa langsung melepaskan pukulan brutal ke arah Shoyan tanpa basa-basi. Zuli segera mengingatkan pria itu adalah Suanmu, komandan pertama Pulau Naga Barat, seorang asistensi bintang 2 Dause. Shoyan hanya melambaikan lengan bajunya. Seluruh orang yang berada di sekitar Aula Naga langsung tersapu dan terkirim masuk ke dalam bangunan itu. Setelah memastikan area kosong, Shoyan mengaktifkan tubuh kaca King Kong. Cahaya kemasan menyelimuti tubuhnya dan dalam sekejap ia berubah menjadi raksasa emas setinggi 90.000 kaki. Raungan Shoyan mengguncang langit kosong ketika ia langsung berbenturan dengan Suanmo di udara. Bentrokan mereka tampak seperti dua dewa iblis yang saling menghantam. Gelombang kejutnya merambat luas hingga mengguncang cakrawala. Kejutan jelas terpampang di wajah Suanmo. Ia gagal mendapatkan keuntungan sedikit pun dari benturan tersebut. Di sisi lain, Shoyan justru mengerutkan kening. Untuk pertama kalinya ia benar-benar menyadari bahwa kekuatan 3 Pulau Naga adalah sesuatu yang sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan faksi-faksi besar di dataran tengah. Tangisan dingin Suanmo sama sekali tidak ia hiraukan. Tatapan Shoyan beralih ke arah barat laut. Dalam hitungan kedipan mata, dua sosok melesat dan muncul di sisi Suanmo. Keduanya adalah pria tua dengan aura menekan dan Shoyan langsung memahami dua-duanya juga merupakan bintang 2 Dause. Pada saat yang sama, teriakan marah menggema di sepanjang Aula Naga. Dua pria tua lainnya muncul. Mereka adalah King San dan King Mo, tetua pertama dan kedua Pulau Naga Timur. Zuli kemudian menjelaskan situasinya. Dua sosok yang baru saja muncul di pihak 3 Pulau Naga adalah Zumu, tetua pertama Pulau Naga Barat, serta Lisan, tetua pertama Pulau Naga Selatan. Keduanya juga bintang 2 Dause. Zumu tertawa keras sambil menyarankan King San agar menyerah saja. Mendengar itu, King San menengus marah. Ia menegaskan bahwa mereka tidak akan pernah membiarkan para pengkhianat yang melanggar aturan suku, bahkan sampai berani meminta bantuan Ponik Iblis Surga, musuh bebuyutan mereka. Dari percakapan itu, Shoyan mulai memahami konflik yang terjadi di antara para naga Void ini. Dengan nada santai, ia akhirnya angkat bicara. Shoyan menyarankan agar 3 Pulau Naga tidak perlu lagi menunggu bantuan dari suku Ponik Iblis Surga. Alasannya sederhana. Ya kebetulan sudah bertemu mereka di perjalanan dan ras burung itu telah ia persilahkan untuk berkemas dan pulang ke kampung halaman mereka. Belum sempat siapapun bereaksi, Shoyan kembali membuat kejutan dengan mengeluarkan sosok Hokun Huang yang tak lain adalah penatua suku Ponik yang sebelumnya kalah dari Shoyan dan kini menjadi salah satu saudaranya. Seketika kedua belah pihak langsung terkejut. Wajah Suanmo berubah drastis. Ia meraung marah karena pada saat itu ia sadar Shoyan telah sepenuhnya menghancurkan rencana mereka. Tanpa banyak buang waktu, Zumo langsung memberi perintah untuk menyerang. Dalam sekejap medan pertempuran kembali meledak. Bentrokan kekuatan terjadi di segala arah. Darah berhamburan tanpa henti. Hingga pemandangan yang tercipta membuat hati siapapun yang menyaksikannya terasa dingin. Aura kematian menyelimuti seluruh wilayah Aula Naga. Di tengah kekacauan itu, pandangan Shoyan tertuju pada satu titik. Di dalam klaster cahaya, Xian mulai terdorong mundur oleh serangan gabungan dari 3 Raja Naga. Tekanan yang ia terima begitu besar hingga bahkan konstitusinya pun mulai terdesak.
Melihat hal itu, Shoyan akhirnya tidak bisa lagi menahan diri. Ia segera meminta Yao Ming untuk membantu dua tetua Pulau Naga Timur menahan musuh. Komandan perang 3 Pulau Naga sempat mencoba menghentikan Shoyan. Namun dengan bantuan Yao Ming serta dukungan King Su dan King Mu, Shoyan berhasil menerobos. Sayap tulangnya mengepak dan tubuhnya melesat cepat menuju klaster cahaya. Dari jarak dekat ia akhirnya bisa merasakan secara langsung betapa mengerikannya kekuatan 3 Raja Naga yang bergabung. Sementara itu di dalam klaster cahaya, Xian menyipitkan matanya. Ia terus menahan gemburan tanpa henti dengan tombak emas di tangannya, mengandalkan konstitusi naga ponik yang luar biasa. Raja Naga Barat dengan nada meremehkan menyarankan agar Xian menyerah. Menurutnya, meskipun Xian memiliki konstitusi langka itu, menantang 3 Raja Naga sekaligus tetaplah tindakan yang terlalu naif. Berbeda dengan Raja Naga Barat yang barbar dan kasar, Raja Naga Utara justru berbicara dengan senyum tipis di wajahnya. Ia meminta Xian untuk mengalah dengan alasan bahwa kerusakan di Pulau Naga sudah terlalu parah akibat pertempuran ini. Namun Xian hanya membalas dengan tatapan dingin penuh kebencian. Ia tahu betul di balik wajah ramah itu, Raja Naga Utara adalah naga void paling menakutkan di antara ketiganya. Karena Xian sama sekali tidak berniat mengikuti saran mereka, 3 Raja Naga pun bersiap melancarkan serangan berikutnya. Namun tepat saat itu sebuah jari raksasa dan telapak tangan emas yang luar biasa besar turun dari langit. Tanpa ampun serangan itu menghantam ketiganya sekaligus. Raungan marah para Raja Naga menggema saat formasi pertempuran mereka terganggu. Pada saat yang sama, Xian mengepakkan sayap poniknya yang membentang setinggi ribuan kaki. Wajahnya menunjukkan kegembiraan ketika melihat sosok Shoyan akhirnya muncul. Namun kegembiraan itu segera berubah menjadi kekhawatiran. Xian langsung meminta Shoyan untuk pergi, memperingatkan bahwa pemuda itu bukanlah lawan sepadan bagi 3 Raja Naga.